Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qala Allah fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muttaqin Wonokusumo ya, yang insya Allah hari ini kita bersama-sama ya, bermuhajahah di sini, sama-sama bertaklim di sini. Insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur kepada Allah, semakin luasnya rasa syukur kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan semakin menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Amin, amin, Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam selalu kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang singkat ini ya, saya diamanai oleh Abah Sidik ya, untuk mengisi kajian di Masjid Al-Muttaqin Wonokusumo ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian ya, saya mohon izin untuk menyampaikan 1-2 wasiat ya, 1-2 nasihat kebaikan ya. Karena memang agama ini saling menasihati Bu, Pak. Ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah isinya nasihat Bapak Ibu. Ya. Ya, nasihat dari siapa saja. Ya. Apakah itu berangkat dari nasihat orang tua kepada anaknya? Ya. Nasihat ya, saudara dengan saudara, siapapun itu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, undur ma qala wala tandur man qala. Dengarkan, perhatikan apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Maka dari itu saya mohon izin kepada panjenengan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, terutama untuk diri saya pribadi, mampu merubah saya secara pribadi dan untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Baik, Ibu, gimana kabarnya hari ini, Bu? Loh, suaranya kok pelan gitu, Bu? Bu? Hari ini bahagia, Bu? Pak, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, yes. Bahagia nggih? Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini insya Allah bahagia. Izinkan saya Pak, Bu, untuk menyampaikan kajian atau tema ya. Ternyata banyak anak-anak kecil ini ya. Bayangan saya itu semuanya itu enggak Pak. Sampai sih ngomong ke. Bayangan saya itu ya pemuda semua gitu. Ternyata ada anak-anak kecil ya.
Nah, yang jajar di sana itu pemuda-pemuda semua itu. Pemuda masa lalu maksudnya Bapak Ibu ya. Makanya cari tempat yang terindah dan terbaik dan ternyaman gitu. Maka saya itu para pemuda gitu ya. Bukan usia senja semua. Nah, ternyata yang hadir anak-anak muda dan para pemuda, anak-anak dan para pemuda. Baik, kunci sukses di usia senja. Hidup ini tidak terasa loh Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu? Ada yang merasakan dah hidup ini Bu? Bu, nggak terasa loh hidup ini Bu. Hidup ini tahu-tahu loh Pak. Tahu-tahu atau tiba-tiba. Tahu-tahu sudah punya. Loh kok langsung punya cucu Pak sampean Pak? Ya Allah, kapan dapat ketemu jodohnya? Perasaan itu baru kemarin loh Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, sebelum saya menyampaikan lebih jauh, mungkin nggak elok kalau rasanya saya nggak memperkenalkan diri kepada panjenengan semua. Ada pepatah, kalau nggak kenal maka tak salah Pak. Kalau nggak kenal maka nggak kenal Pak jenengan. Kalau nggak kenal maka nggak tahu dengan saya itu siapa itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya di Surabaya ini bukan asli Surabaya Bapak Ibu. Saya asli Inggris Pak. Inggris Timur. No langsung gitu ya. Tapi Inggris Timurnya bukan Inggris Timur yang sana Pak. Yang ke arah Bangkalan bukan. Saya yang Inggris Timur yang kenceng Pak, lurus. Banyuwangi nyebrang, Bali nyebrang lagi Pak. Lombok masih nyebrang lagi. Sumbawa. Pulau Sumbawa, turun di Pulau Sumbawa masih jalan darat lagi Bapak Ibu. 8 sampai 10 jam perjalanan darat. Tibalah di namanya di Kabupaten Bima saya Bapak Ibu. Pernah dengar Bu? Tahu ya nggih? Ada yang pernah ke sana? Oh ada. Oh nanti ketemu dengan saya nanti Bu. Nggak terasa Ibu Bapak. Saya merantau di sini mulai dari 98 Pak. Udah 20 lebih tahun Pak. Nggak terasa. Perasaan baru kemarin Bapak Ibu. 98 itu. Masya Allah. Sekarang tiba-tiba tahu-tahu sudah punya anak saya Bu. Kok siapa sih bilang cucu? Kok masa koyo saya ini tua banget sampean Bu. Tahu-tahu sudah punya anak. Tahu-tahu sudah punya cucu. Maka hidup ini Bapak Ibu sekalian, ada perkataan Ali bin Abu Thalib ya. Irtahalat dunya mudbiratan. Dunia ini berjalan menjauhi kita. Dan sebaliknya ya. Wartahalat akhiratu mukbilatan. Sedangkan akhirat itu berjalan di arah yang berkebalikan, menuju mendekati kepada kita. Karena dunia ini menjauhi kita Bapak Ibu, sebaliknya akhirat terus mendekati kepada kita. Maka kata Ali bin Abu Thalib, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kita ini menjadi anak-anak akhirat yang orientasi kehidupannya adalah akhirat, punya dunia untuk akhirat, punya jabatan untuk akhirat Pak. Apapun yang kita miliki di dunia ini untuk akhirat, itu dinamakan fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Dan jangan kita ini menjadi orang-orang yang menjadi anak dunia, orang-orang yang menjadi budak dunia, yang mementingkan urusan dunia. Kenapa harus berorientasi akhirat Bapak Ibu? Ali bin Abu Thalib mengatakan, fa innal yauma, karena di waktu ini, kata Ali bin Abu Thalib, sekarang ini Pak, di saat kita ini masih hidup Bapak Ibu,
Bu? Jenengan masih sehat kan? Oke. Di saat kita ini masih hidup Bapak Ibu, di saat kita ini masih sehat Bapak Ibu, makanya ada hadis Nabi itu Pak, iktanim khamsan qabla hamsun, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara Pak. Yaitu waktu sehat kita, waktu hidup kita, waktu mampu kita. Apalagi Bapak Ibu sekalian, apalagi waktu muda kita optimalkan dengan sebaik-baiknya untuk beramal. Fa innal yauma amalun la hisab. Sekarang ini di dunia ini, di hidup dunia ini, waktunya untuk beramal. Tidak ada hisab Pak. Siapapun orangnya Bapak Ibu, saya panjenengan Pak, orang beriman, orang yang tidak beriman, orang yang kafir Pak, mohon maaf nih, orang yang mukmin dan kafir Bapak Ibu, Allah biarkan itu Pak. Allah biarkan. Yang mau berbuat maksiat silahkan, yang bertakwa juga silahkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena Allah sudah mengilhami di setiap insan manusia tubuh kita ini jemaah, 2 jalan, jalan kebaikan atau jalan keburukan yang kita pilih. Tidak ada hisab, yang ada hanya amal. Siapapun itu silahkan beramal. Apakah amal baik atau buruk, itu tergantung manusia mau memilih jalan yang mana Bapak Ibu sekalian. Sedangkan kehidupan akhirat besok, kata Ali bin Abu Thalib, tidak ada yang namanya amal, yang ada hanyalah hisab, pertanggungjawaban. Maka ada di ayat Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, orang itu, manusia itu, kita ini Bapak Ibu, tentu orang-orang yang melampaui batas Bapak Ibu, orang-orang yang gak mau menggunakan waktu dengan baik, gak mau menggunakan umur dengan baik Pak, maka akan menyesal, menunda sedikit saja waktu untuk tidak berpisah dengan dunia ini. Hanya untuk apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Hanya untuk bersedekah dan beramal soleh. Baik, hari ini saya akan menyampaikan kunci sukses di usia senja. Siapa yang merasa belum senja? Oh semua? Jos, cocok ini. Al-Muttaqin ini semuanya masih pemuda dan pemudi semua ini. Baik, Pak, senja itu apa ciri-cirinya Pak? Pak, senja itu apa ciri-cirinya Pak? Rambut? Oh ya enggak toh Pak. Dalam kamus bahasa Indonesia itu Pak, senja itu apa Pak? Maksud senja rambut beruban? Ya enggak ono Pak. Anak-anak, apa itu senja? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Sore? Ya yang ngerti lah sore hari itu. Ciri-cirinya senja itu apa Bapak Ibu? Ini waktu petang, saya tulis dan ahad petang. Senja sama dengan petang. Apa ciri-cirinya? Nah, yang boleh menjawab pertanyaan ini adalah anak-anak. Le ibu itu adalah pemudi-pemudi dengan. Ayo anak-anak. Di waktu lama. Ah? Di waktu lama. Apa ciri-cirinya waktu senja atau waktu petang? Kuam. Ah ya anak-anak ya. Apa? Sampai mau menyelam air, tak kok tenggelam sampai nih. Terbitnya malam. Oh, terbitnya matahari. Langi. Terus apa lagi? Matahari terbenam. Terus apa meneh? Ya wes nyontek, ya wes juga ya iso ae. Ndelok HP. Ya wes ndak apa-apa. Meskipun ngerpek ndak apa-apa, wes tak kasih hadiah nanti ya. Oke, hadiahnya
Piro ya? Biasalah ada lah gitu ya. Oke, baik. Senja itu Bapak Ibu sekalian, ciri-cirinya betul disampaikan tadi. Wong nyontek kok bener. Gelap, sudah mulai gelap. Ya. Peteng, Bu. Kabur pandangan itu Bapak Ibu. Itu pun manusia, Pak. Kita ini Bapak Ibu. Ketika kita udah memasuki usia senja, Pak. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu usia udah masuk usia 40 Bapak Ibu. Maka usia 40 ke atas itu sudah orientasinya itu sudah harus orientasi yang ukhrawi. Ukhrawi betul itu. Ya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Supaya saya ini tidak terlalu banyak ceramah, penjaringan juga supaya nggak terlalu tegang, saya kasihkan layar aja Bapak Ibu sekalian. Ini ayat Al-Quran yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai pengingat buat kita sekalian, bahwa setiap kita ini akan mati, akan kembali kepada Allah. Ya. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adl. Ya. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yukhadhu minha adlun wala hum yunsarun. Jadi takutlah kita ini masyarakat muslimin rahimakumullah Bapak Ibu sekalian. Saya penyanyi harus takut Bapak Ibu. Apa yang kita takuti Bapak Ibu sekalian? Takut di mana saat hari di mana sudah tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat Pak Ibu. Ya. Yaitu hari kematian kita. Hari yaumul qiyamah. Hari di mana kita sudah ditentukan oleh Allah harus bertemu dengan Allah. Maka di saat itu pula kita sudah tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat, yang bisa memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Kecuali siapa Bapak Ibu sekalian? Amal di masing-masing kita ini, masyarakat muslimin. Oke, saya tidak terlalu panjang di sini. Ini sampai jam berapa ya Pak? Sampai Isya. Ngaji yang paling enak itu ya pas ba'da maghrib Pak. Ba'da maghrib. Mau lama mau sebentar tetap Isya batasnya. Betul ya Pak ya? Enak pokoknya ngaji maghrib. Beda dengan ngaji duha, ngaji ba'da subuh, Isya sampai jam 7 Pak. Lek maghrib sampai Isya mau nggak selesai adzan harus kita selesaikan. Betul ya Pak ya? Enak, luar biasa takmir masjid sesi dakwahnya hebat, membuat jadwal kajian ba'da maghrib. Jos. Baik. Evolusi kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Seperti ini Bapak Ibu. Di gambar ini sudah ada di gambaran kita semua dalam di sini, di ruangan ini Pak. Siapa yang paling pojok sana itu? Bayi. Semua pasti mengalami hal itu. Saya yakin semua. Siapa yang nomor 2 itu? Apakah deretan sini? Apa deretan sana? Terus berevolusi, terus berputar. Nah, kira-kira yang paling ujung sini pakai tongkat sopo kira-kira iki? Loh, aja saling nuduh loh, aja bahaya. Sampai keluar masjid bahaya sampean. Ojo. Yang paling ujung ini Pak, inilah yang dikatakan senja. Senja Pak. Pandangan sudah tidak terlalu jauh Pak. Melangkah sudah tidak terlalu jauh Pak. Kekuatan tubuh sudah tidak kuat. Oke? Baik. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Ini kalau dulu Pak, zaman saya dulu SD, SMP itu ada teori seperti ini Pak. Ya, digambarkan seperti kera, gitu ya. Anak-anak sekarang nggak paham ini Pak. Dulu, zaman dulu seperti ini. Jadi manusia itu menurut teori evolusi Darwin dulu, ya. Itu mata pelajaran dulu itu. Ya. Pak, manusia itu berasal bentuknya seperti kera.
Kemudian evolusi berbentuk wujud, berbentuk berubah bentuk, jadilah seperti manusia. Dan itu ternyata sudah dibantah oleh ilmuwan dan Al-Qur'an membantahnya, dan ini sudah tidak lagi sampai sekarang ini. Seperti itu nggih? Baik. Anak sopo iki, Pak? Irungnya kok gede banget ini. Mangkel. Pasti kita ngalamin hal yang ini, Pak. Anak-anak kecil ini, Pak, ngalami sudah melewati ini, Pak. Lucu. Ya. Meskipun, Pak, hidungnya mengkerut, tapi kita lihat lucu, Pak. Oke, beneran. Anak-anak sekolah TK, dari bayi tumbuh menjadi TK, ceria, Pak. Terus dari TK tumbuh langsung seperti ini, Pak. Ini zaman dulu, mungkin zamannya Abbas Siddiq dulu gini ki. Dulu tuh kalau gini jagoan ini, Pak. Dulu tuh gaya begini, Pak. Pakai celana pendek dulu tuh, Pak. Siswa SD, SMP, SMA itu dulu pakai celana pendek, Pak. Dulu itu. Oh, yang SMA pakai panjang. SD, SMP pakai pendek. Celana pendek. Nah ini, pakai kumisan dulu. Banyak siswa yang kumisan SMP dulu tuh ya. Gondrong. Nah, sekarang sudah berevolusi. Nah, ini pendidikan kita udah bagus, Pak. Berarti nilai-nilai keislaman di sekolah-sekolah kita, pendidikan kita udah bagus. Dulu jarang dan tidak pernah ada, Pak. Di sekolah saya, di desa saya, Pak ya, tidak ada yang pakai jilbab, Pak. Dulu tahun 70 tahun 80-an itu, Pak. Nah, terus berkembang, saya SMA sudah banyak yang pakai jilbab. Nah, ini gengnya masa lalu ini. Kus Plus, Pak ya. Lo sampean kenal, Pak ya. Jangan-jangan itu teman sampean gitu, Pak. Dulu kita pernah rasakan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Bangga, Pak. Kemana-mana, Pak. Ke gunung, ke puncak Bromo. Kuat, Pak. Jangan ditawar. Ayo ke Bromo, berangkat, Bapak Ibu sekalian. Itu dulu, Pak. Nah, ini dulu kalau demo itu tidak anarkis, Bapak Ibu. Tidak anarkis. Nah, sekarang ini kita sudah, ini lagi, bangsa kita ini lagi tidak baik-baik saja, Pak. Kita harus mampu menahan diri, Pak. Karena ajaran Islam itu tidak membuat kerusakan, Bapak Ibu. Wala tafdil fasada fil ard. Apa yang kita miliki di dunia ini, Pak, jabatan, kedudukan, Pak, kekuatan fisik kita, Pak, ya, senjata yang kita miliki, semua yang kita miliki itu, tolong tidak sampai kemudian tidak digunakan untuk merusak ya, fasilitas, merusak kepentingan umum dan seterusnya. Ya. Sampai besok ini, mohon maaf karena kejadian kemarin itu, ya, kerusuhan ya, di Gerahadi kan ada pembakaran itu, Bapak Ibu sekalian. Sampai besok ini anak sekolah sudah tahu ya, besok daring, betul. Bukan libur, enak sampean libur. Anak-anak pikiran libur toh. Besok itu sekolah daring, Pak. Sama bernostalgia saat Covid, Bapak Ibu. Gurunya masuk di sekolah, anaknya di rumah. Yang bingung orang tua yang pekerja, Pak. Ayah dan ibunya kerja, anak terus gimana ini? Gitu. Besok ini mulai tanggal 1 September sampai tanggal 4. Tanggal 5 tanggal merah libur. Ya. Baik. Dulu tidak anarkis, Bapak Ibu, ya. Menyuarakan rakyat, menyuarakan betul-betul, Pak. Ya. Selamatkan Indonesia. Dulu tuh aksinya damai mahasiswa itu. Kecuali di tahun 98 itu. Ya, Mei 98 itu. Ya. Baik. Nah, setelah jadi mahasiswa lulus, jadilah seperti gambar ini, berbagai macam profesi, Bapak Ibu. Ini perjalanan hidup kita ini, jemaah. Oh, udah mau ini, Sal. Setelah kerja lama, muncul gambar seperti ini, Pak. Ini apa ini? Gambar apa ini?
Ya orang-orang lagi apa? Anak-anak lu ngerti Pak? Pensiunan jadi ini Pak. Ngerti ada gambar ini pensiunan gitu. Tiba-tiba sudah pensiun Bapak Ibu. Perasaan kerja itu baru saja. Ya. Menikmati gaji itu baru aja Pak. Pensiun Bapak Ibu. Ya. Maka kemudian Nabi bersabda, ternyata perjalanan hidup ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikuti kesibukan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat rugi. Hanya bekerja dan bekerja. Maka kesibukan kita harus kita isi dengan nilai-nilai ibadah Bapak Ibu sekalian. Nabi mengatakan, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi. Sampai kemudian Allah itu menanyakan 4 perkara buat manusia. Siapapun Pak, setiap manusia pasti akan ditanya 4 perkara. Yang pertama, umur kita digunakan untuk apa? Kemudian ilmu kita untuk apa? Wa an ilmihi ma fa'ala. Kemudian wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Ilmu digunakan untuk apa? Harta benda digunakan untuk apa? Dan didapatkan dari mana Bapak Ibu sekalian? Dan kemudian tubuh kita ini, kaki kita ini, tangan kita ini Pak, dioptimalkan untuk apa, hal-hal yang bagaimana? Semua itu akan ditanya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesibukan kita, umur kita mulai waktu kecil sampai dengan hari ini, ya, maka kita optimalkan untuk berbuat kebajikan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala, lanjut. Maka konsep umur itu ma'asyiral muslimin, 1, rahasia umur itu ada di tangan Allah. Betul Bapak Ibu? Tidak ada yang tahu Pak. Ada anak-anak itu, Ustadz, kan apa yang meninggalkan orang tua dulu. Ada anak saya, murid saya maksudnya. Lo yang gana. Itu cuma saya lihat di TV itu, lu ada bayi yang meninggal. Oh iya ya. Yang meninggal itu tidak hanya orang tua, nak. Yang meninggal dulu itu enggak orang tua tok, Pak. Ada anak kecil, ada bayi yang baru lahir meninggal. Ada anak yang baru tumbuh besar menjadi dewasa, meninggal. Ada orang sakit gak meninggal. Tapi ada orang yang tidak sakit meninggal. Ada Pak? Itu rahasia Allah. Umur rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak bisa ditunda dan tidak dimajukan, Pak. Tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda dan juga tidak bisa dimajukan Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Semakin bertambah usia Bapak Ibu sekalian, semakin berkurang nikmat-nikmat Allah. Betul enggak kira-kira ini Bapak Ibu? Bu? Semakin bertambah usia kita ini berarti semakin berkurang nikmat Allah. Betul nggak Bu? Apa contohnya Bu? Apa itu Bu jawabannya Bu? Betul. Pendengaran sudah berkurang, penglihatan sudah kabur. Betul Bu? Harus pakai kacamata, alat bantu. Jalan yang jauh udah nggak bisa, harus pakai alat bantu dan seterusnya. Maka semakin bertambahnya usia kita ini, makanya orang kalau bertambah umur itu tidak bersenang-senang Pak. Ada orang ulang tahun itu jemaah, senang-senang. Loh, pertanyaan saya, apakah ulang tahun itu bertambah umur kita Pak? Enggak. Maka semakin berkurang kesempatan kita ini untuk apa? Hidup. Semakin berkurang nikmat kita. Maka disitulah kemudian
ada ajaran agama kita ini bermuhasabah. Semakin bertambah usia kita ini, angka usia kita, maka semakin dalam perenungan dalam kehidupan kita ini, atau bermuhasabah, introspeksi diri. Baik Bapak Ibu sekalian, ada perkataan Imam Al-Ghazali, aku tidak mempunyai barang dagangan kecuali umur. Imam Al-Ghazali itu Bapak Ibu, umur ini barang dagangan Bapak Ibu. Kalau habis umur ini, maka habislah modalku, sehingga putuslah harapanku untuk berniaga dan mencari keuntungan lagi. Jadi dunia, waktu umur ini Bapak Ibu adalah perdagangan. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Dengan umur dan kesempatan, kita bisa berbuat baik, kita bisa tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah aku tunjukkan pada kalian tijarah, perdagangan, perniagaan yang tidak membuat kalian merugi dan kemudian mampu menjaga diri kalian, kita ini, dari azab Allah. Hal adullukum adzabin alim. Apa itu jemaah sekalian berbahagia? Yu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu beriman pada Allah, pada Rasul, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa Bu? Dengan diri kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dan dengan harta benda kita, Bapak Ibu sekalian. Saya percepat karena waktunya sudah mau mendekati Isya. Lihat Bapak Ibu sekalian, anak senyum walaupun giginya ompong. Lucu Pak? Berbeda dengan yang ini Bapak Ibu sekalian. Oh Pak, maaf. Anak Pak, diajak kemana-mana Pak, ngajak ngaji Pak. Lucu Pak. Anak kalau ngantuk lucu Pak. Tapi kalau orang ya. Malah dikerjain sama bapaknya. Malah disuting ini Pak. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan gambar ini Bapak Ibu sekalian? Sama-sama giginya ompong. Mana yang indah senyumnya yang tadi sama yang ini Bu? Padahal sama-sama gigi ompong. Pak, jangan senang yang ini Pak. Oh sama-sama lucu. Oh sampean Bu punya suami seperti ini. Oh senang Bu sampean Bu. Dan kita pasti akan mengalami hal yang sama seperti ini Bapak Ibu sekalian. Maka makna usia senja itu Bapak Ibu sekalian, pandangan sudah mulai kabur, genggaman tangan sudah makin melemah, sudah nggak kuat Pak. Apa maknanya Pak? Menggenggam dunia itu sudah semakin lemah Pak. Maka kita harus merenungi diri kita ini Pak. Tangan sudah nggak mampu menggenggam, maka sedikit demi sedikit Allah mengajarkan kita itu supaya tidak cinta pada dunia. Sedikit melepas, dan orientasinya harus ke ukhrawi, untuk kebaikan kehidupan di negeri akhirat kita. Tapi jangan lepas dunianya Pak ya. Kemudian perasaan sudah semakin sensitif Pak. Orang kalau semakin tua Pak, semakin senja Pak, semakin sensitif Pak Ibu. Betul Pak Bu? Jenengan Pak rapat Pak. Ini saya ini pengalaman Pak, rapat Pak. Ada yang anak muda, ada yang agak dewasa, ada yang senior banget. Kira-kira yang mana sih ngangel Pak? Kalau diajak rapat. Halo? Kok tua banget sampean Bu? Senior banget Bu. Pasti yang senior Pak, kenapa? Semakin sensitif perasaannya itu Bu. Itu semakin kita alami itu Bu. Saya rasakan itu Pak. Jadi semakin tua, semakin senior kita itu Pak, semakin dewasa itu susah. Jadi tidak bisa. Kalau sudah mengatakan ya kalau nggak sesuai dengan perkataannya, sensitif Pak. Tidak bisa. Baik ya, kita lanjut. Usia senja itu gigi sudah mulai rontok Bapak Ibu.
Tapi saya lihat ini masih lengkap semua ini, ya Allah. Hah? Gigi palsu semua. Berarti toko gigi palsu itu laris. Kekuatan tulang semakin dan sendi semakin tidak kuat. Rambut sudah semakin memutih. Ada percakapan Nabi Yakub jemaah dengan malaikat pencabut nyawa. Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Israfil apa Israel? No? Lo ono sing jawab Israel. Israel apa Israfil? Israel ya. Nabi Yakub meminta kepada Israel dalam sebuah riwayat, Pak. Wahai Israel, kalau engkau mau datang ke aku yang kedua kali, mau datang ke aku kedua kali, tolong kasih tahu dulu. Artinya datang kedua kali berarti datang sudah mau menjemput, Pak. Jadi datang yang kedua ini udah menjemput. Tapi tolong kasih tahu dulu ya Israel. Itu permintaan Nabi Yakub. Kemudian lama nggak datang Israel ini. Terus datang di sangat yang sangat lama, terus tiba-tiba datang. Dikatakan sama Nabi Yakub, bukankah aku sudah meminta kepada kamu untuk memberitahu dulu? Kemudian apa jawaban Israel? Bukankah sudah diberi tanda, diberi informasi dalam diri engkau, dalam dirimu itu loh, sudah kasih tanda. Apa di Bapak Ibu sekalian? Ubanmu sudah memutih, sudah berubah, dulunya hitam sekarang udah putih. Itu tanda, itu diberi informasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pandanganmu sudah jauh, sekarang mau lihat yang dekat saja sudah harus pakai alat bantu kacamata. Dulu melangkah tanpa alat bantu, sekarang harus pakai alat bantu. Itu adalah informasi yang Allah berikan kepada dirimu. Maka aku tidak akan bisa lagi untuk menunda tugasku ini. Baik jemaah sekalian berbahagia. Oke, saya mohon izin untuk lanjut 1, 2, 3 menit. Maka kesimpulannya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, lantas apa yang kita lakukan di usia senja ini supaya kita menjadi orang yang sukses di usia senja ini? Pasti anak-anak muda ini akan mengalami hal yang sama nanti. Pasti akan melewati ketika Allah memberikan umur panjang. Maka pasti akan melewati dan merasakan namanya usia senja. Nah, supaya kita sukses di usia senja Bapak Ibu sekalian, maka pertama, tetaplah senyum bahagia meskipun semuanya sudah berkurang dan mulai menghilang. Artinya kita mungkin sudah berkurang tenaga kita, berkurang nikmat kita, berkurang harta kita, tetaplah senyum bahagia Bapak Ibu sekalian. Oke? Yang berikutnya, teruslah berperan dan berkontribusi. Artinya meskipun kita udah pensiun, ya, tenaga mulai berkurang, maka tetap berperan, Pak. Melakukan sesuatu yang positif Bapak Ibu sekalian. Aktif di organisasi, ya, aktif mengurusi masjid, aktif mengurusi kampung, Pak. Sehingga kemudian kita menjadi orang sukses, Pak. Ya, tidak pasif Bapak Ibu sekalian, sehingga kita menjadi orang-orang yang di masa usia senja atau usia pensiun itu menjadi orang-orang yang sukses, ya. Kemudian yang berikutnya, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terus beramal soleh dan berbuat baik meskipun fisik sudah mulai melemah untuk berbuat, ya. Beramal soleh, karena amal soleh itu amal yang kekal dan abadi. Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik, ya. Kemudian yang berikutnya, teruslah menjadi teladan yang utama. Dulu menjadi teladan, sekarang terus menjadi teladan yang utama untuk anak-anak cucu kita Bapak sekalian. Kemudian yang berikutnya, teruslah menjadi sosok yang taat beragama dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling akhir, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang tua itu Bapak Ibu sekalian, kalau enggak turun ke anaknya, saya ulang lagi Bapak Ibu sekalian, doa orang tua kalau enggak turun pada anaknya, insya Allah juga mungkin akan turun pada cucunya. Kalaupun enggak turun pada cucu yang pertama, nanti mungkin akan turun pada cicitnya itu, Pak. Maka teruslah berdoa dan jangan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses dengan umur yang kita miliki ini. Orang-orang yang terbaik. Kata Nabi,
Man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Itulah orang yang terbaik. Umurnya panjang dan amalnya baik, itulah orang yang terbaik. Dan sebaliknya, orang yang buruk itu man tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang buruk itu orang yang umurnya panjang, kesempatan berbuat baik itu terbuka lebar, tapi tidak digunakan untuk beramal dan beramal soleh, tapi justru keburukan yang dilakukannya. Maka itu dikatakan oleh Nabi, orang yang terburuk di antara manusia yang ada di muka bumi ini. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni segala dosa kita. Allah memberikan kita umur yang panjang dan barokah. Allah sehatkan kita. Allah mudahkan setiap urusan kita. Dan Allah tetapkan kita menjadi orang-orang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Demikian kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nasrun minallah fatun qarib basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.